Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Adisa Fitriansyah, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi hukum perdata Islam di Indonesia, yaitu mengenai hak asuh anak. Nah, mungkin teman-teman sekalian ini udah tahu tentang hak asuh anak dan mungkin tidak asing di telinga kalian. Tetapi pada kenyataannya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa orang-orang tersebut atau orang-orang kita itu banyak yang tidak mengetahui tentang aturan hukum Indonesia yang mengatur tentang hak asuh anak. Dan sekarang banyak sekali hak asuh anak yang tidak dilegalkan oleh pengadilan agama, dan ada kasus mengenai tersebut yaitu di Pengadilan Agama Ngamprah, tepatnya pada nomor putusan 223/2020/PA.NPH. Nah, latar belakang saya mengambil kasus ini adalah hak asuh anak adopsi. Jadi ada seorang anak kecil yang baru lahir, di mana dia mempunyai dua saudara, yaitu kakak laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika dia lahir, ibunya ini sudah tidak sanggup untuk merawatnya karena waktu itu ibunya sakit dan ada malpraktik oleh dokter bedah yang membedahnya. Jadi ketika proses pembedahan sesar tersebut, dokternya itu tidak sengaja melakukan proses pemotongan atau istilahnya kayak kegores gitu di ususnya, sehingga ibunya tidak bisa berjalan karena pencernaannya juga tidak baik. Oleh karena itu, anak yang baru lahir tersebut diadopsi oleh saudara ibunya dari pihak ibu yang selama itu sekitar 4 tahun kurang lebih. Jadi anak tersebut belum mengetahui siapa orang tua kandungnya. Orang tua angkat ini juga tidak melarang anak tersebut untuk bertemu dengan ibunya dan tidak melarang orang tuanya untuk menemui anaknya. Jadi mereka hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada hitam di atas putih atau tidak dilegalkan. Dalam artian berarti hak asuh anak ini beliau ilegal atau tidak resmi ya. Kemudian selama 4 tahun ini sang ibu tidak pernah memberikan nafkah lahiriah maupun batiniah kepada anak tersebut karena keterbatasan ekonominya. Dan ketika tahun 2019, ibu atau orang tua kandung anak tersebut itu bercerai. Jadi ayah dan ibunya sudah tidak lagi bersama. Kemudian tahun 2020 mereka meributkan hak asuh anak. Jadi ibunya ini meminta izin kepada orang tua angkatnya akan membawa anak tersebut bermain dan menginap di rumahnya. Tetapi selama 10 hari tersebut tidak ada kabar sama sekali dan menyebabkan kericuhan. Akhirnya dirembukanlah secara kekeluargaan, diselesaikan secara mediasi, tetapi tidak berhasil. Kemudian ibu kandungnya kekeh dan meminta bahwa anak tersebut anak kandungnya, jadi harus tinggal bersama ibunya, seperti itu. Nah, setelah terjadi percekcokan seperti itu, ibunya ini mengajukan gugatan kepada pengadilan agama setempat, yaitu Pengadilan Agama Ngamprah. Dan pada akhir September, Pengadilan Agama memutuskan bahwa anak pertamanya, yaitu berusia 8 tahun, jatuh kepada ayahnya, dan anak kedua ketiga yang berusia 6 dan 4 tahun jatuh kepada ibunya. Nah, dari kasus tersebut bagaimana sih hukum Indonesia memandang kasus tersebut gitu, memandang hak asuh anak kita? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak asuh anak akan dicabut dengan kuasa asuh dengan syarat apabila orang tua melalaikan kewajibannya, maka dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua itu dapat dicabut melalui jalur pengadilan. Nah, kuasa asuh ini diberikan kepada orang yang dianggap mampu untuk mendidik anak dan melindungi anak tersebut dari berbagai ancaman baik fisik maupun secara mentalnya, seperti
diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan lain sebagainya dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak tersebut. Kemudian adapun menurut syara atau menurut istilah Islam, hak asuh anak ini tuh biasa disebut dengan hadonah. Mungkin kalian juga tidak asing ya dengan kata hadonah. Hadonah ini diartikan sebagai mengasuh anak bagi seseorang yang pantas memelihara karena orang tersebut bisa mengurus dirinya sendiri. Pengasuhan ini diberikan kepada orang yang berhak mengasuhnya karena dalam pemberian hak tersebut dilihat berbagai pertimbangan yang menunjukkan bahwa orang itu pantas mengasuh atau pantas mendidik anak tersebut. Kemudian dari sudut pandangan ulama fikih menyebutkan hadonah adalah suatu hak untuk menjaga anak di bawah umur, baik yang sehat akalnya maupun yang kurang sehat. Kemudian ada hukum yang matur, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka ada akibat hukum terhadap anak. Akibat hukumnya ini adalah bapak atau ibunya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka yang berhak memberikan keputusannya adalah pengadilan. Putusan pengadilan mengenai hak asuh anak itu untuk beragama Islam, biasanya pengadilan memberikan hak asuh anaknya ketika anak tersebut di bawah umur, yaitu kepada ibunya. Hal ini mengacu pasal 105 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun, maka anak tersebut bisa memilih dia akan ikut ibunya ataupun ikut kepada ayahnya. Kemudian setelah membahas kasus hak asuh anak tersebut, kita bahas tentang adopsi. Nah, adopsi itu apa sih? Adopsi itu dalam Islam adalah jika suatu keluarga mengangkat anak terhadap anak yang garis keturunannya jelas dan dikaitkan kepadanya. Maksud dari sini tuh ketika ada keluarga yang mengambil anak tersebut dan anak tersebut bernasab jelas, artinya mempunyai silsilah keluarga yang jelas, nasab yang jelas, dan dihasilkan dari pernikahan yang sah. Kemudian diangkat atau dikaitkan kepada orang tua angkatnya dan disamakan haknya seperti anak kandung orang tua angkat tersebut. Nah, definisi anak angkat sendiri menurut KHI pasal 171 ayat H menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Jadi harus secara legal. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 9 menyatakan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Jadi, kesimpulan dari hak asuh anak adopsi adalah mengangkat anak tersebut dari pasangan lain untuk memelihara anak tersebut dari berbagai ancaman yang memungkinkan terjadi, menyamakan haknya dengan anak kandung. Nah, di Indonesia sendiri untuk legalitas adopsi itu ada prosedurnya. Jadi tidak sembarang orang bisa mengambil anak atau mengangkat anak menjadi anaknya gitu.
Legalitas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 menjelaskan bahwa ayat 1, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ayat 2, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Ayat 3, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Ayat 4, pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dan ayat 5, dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Nah, dari kasus ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Indonesia itu adalah negara hukum dan kekuatan hukum itu sangat mengacu kepada aturan yang berlaku. Jadi ketika kita melanggar hukum maka ada sanksi yang berlaku juga. Nah, dalam hakim memutuskan perkara itu pasti berdasarkan pertimbangan. Kenapa hakim memilih ibunya ini? Karena dalam pengangkatan atau adopsi anak tersebut statusnya tidak legal, jadi ilegal, dan hakim tidak bisa menganggap bahwa itu sah di mata hukum. Kemudian karena anaknya ini di bawah umur, jadi hakim memutuskan bahwa hak asuh anak itu yang nomor 2 dan nomor 3, yaitu yang perempuan, jatuh kepada ibunya dan yang pertama jatuh kepada ayahnya. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.